bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ainun. Selamat siang, Ibu Rika. Selamat siang, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Senang mendengar Bu Rika kalau dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi Bu Rika bilang ingin ngobrol tentang masalah di kelas ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu Ainun. Saya ini ingin bercerita sedikit mengenai masalah yang sedang saya hadapi, Bu, yaitu mengenai salah satu murid saya di kelas. Oke, baik. Silakan Bu Rika. Kita akan ngobrol selama 10-15 menit ya untuk berdiskusi. Iya, Ibu, makasih ya sebelumnya. Jadi begini, Bu Ainun. Saya nih mempunyai seorang murid di kelas saya itu. Dia ini sering sekali tidak masuk sekolah. Nanti satu hari masuk sekolah, nanti 2 hari menghilang. Nanti masuk lagi 2 hari, 3 hari menghilang. Begitulah seterusnya. Nah, saya khawatir hal ini Bu Ainun dapat mempengaruhi pembelajarannya karena dia tidak mengikuti pembelajaran yang efektif seperti murid-murid lainnya. Dan tentu saja nanti akan berdampak kan Bu pada hasil belajarnya nanti di akhir semester. Begitu Bu Ainun. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi tadi saya menangkap permasalahan yang sedang dialami Bu Rika ini adalah mengenai murid yang sering tidak hadir di sekolah. Dan Ibu mempunyai rasa khawatir ya Bu, hal ini akan mempengaruhi pembelajaran. Benar begitu Bu Rika? Benar sekali Bu Ainun. Oke, baik Bu Rika. Nah, pada diskusi kita hari ini, apa yang ingin Ibu Rika harapkan? Iya Bu, saya berharap sekali dengan diskusi bersama Ibu ini saya menemukan cara untuk membantu murid saya ini agar disiplin dengan selalu hadir ke sekolah. Yang awalnya mungkin bermalas-malasan untuk datang ke sekolah, dengan diskusi ini nanti dapat membuat perilaku pada diri murid tersebut berubah Bu. Jadi dia bisa rajin datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Begitu Bu Ainun. Oke, baik. Lalu apakah Bu Rika sudah mencoba mendiskusikan masalah itu dengan murid tersebut? Saya sudah Bu mendiskusikan dengan murid tersebut. Saya sudah melakukan pendekatan secara personal kepada murid tersebut, Bu. Baik, jadi menurut Bu Rika, apa nih yang menjadi penyebab murid tersebut jarang hadir ke sekolah? Nah, setelah saya lakukan pendekatan, Ibu, terhadap murid saya mendapati bahwa penyebab murid tersebut jarang hadir ke sekolah dikarenakan sering kesiangan bangun katanya Bu. Nah, sementara orang tuanya sendiri tidak tanggap terhadap pembelajaran anaknya ini, sehingga hal ini membuat anak ini menjadi malas untuk datang ke sekolah. Oke, jadi penyebab murid tersebut jarang hadir ke sekolah itu karena murid tersebut sering bangun kesiangan ya Bu Rika ya. Nah,
Lalu, apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk membantu murid tersebut agar bisa lebih disiplin untuk selalu hadir ke sekolah dan tidak terlambat bangun tidur, Bu? Saya pikir saya mungkin akan memberikan motivasi kepada murid saya tersebut, ya Bu, yang lebih banyak ya Bu ya, yang lebih sering, dengan mengingatkan kepadanya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya, dan saya akan memberikan saran kepada murid saya tersebut betapa pentingnya pendidikan itu, betapa pentingnya rutinitas tidur yang baik agar tidak bangun kesiangan, sehingga selalu hadir ke sekolah tepat waktu. Selain itu mungkin saya juga akan berencana untuk menghubungi orang tua murid tersebut dan menjadwalkan pertemuan dengan mereka untuk membicarakan masalah tersebut. Karena menurut saya peran dan dukungan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anaknya. Wah, langkah-langkah yang akan Ibu Rika ambil itu sudah tepat. Jadi, rencana aksi Bu Rika itu, adalah berdiskusi dengan murid dan lalu menghubungi orang tuanya untuk mengatur pertemuan. Benar begitu ya Bu Rika ya? Iya Bu, benar itu Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira, kapan nih Bu Rika akan melakukan rencana tersebut? Rencananya saya akan berbicara dengan murid tersebut besok Bu, secepat mungkin. Dan saya akan menghubungi orang tuanya dalam beberapa hari kemudian. Wah, ide yang bagus itu Bu Rika. Nah, apakah ada yang akan membantu Ibu dalam melakukan pertemuan dengan orang tua murid tersebut? Ada Bu, rencana saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya, di mana beliau itu adalah bagian kesiswaan, yaitu Ibu Sri. Saya meminta beliau nanti membantu saya untuk mendampingi orang tua dari murid tersebut mengatasi permasalahan pada siswa tersebut agar komunikasi antara saya dengan orang tua murid bisa terjalin dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Bu Rika, lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana ini menurut Ibu? Kalau untuk ukuran keberhasilannya menurut saya Bu, jika murid tersebut bisa disiplin dengan bangun tidur lebih awal dan dapat menunjukkan perbaikan dalam kehadirannya di sekolah. Itu Bu, kalau ukuran keberhasilannya. Wah, luar biasa ya Bu untuk ukuran keberhasilannya. Semoga rencana Bu Rika bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi setelah kita berdiskusi pada hari ini, bagaimana perasaan Bu Rika? Dan apa yang Bu Rika dapatkan dari diskusi kita kali ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali. Melalui diskusi ini secara tidak langsung saya menemukan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya Bu Ainun karena sudah membantu saya untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah murid saya ini. Wah, keren sekali ya Bu Rika. Saya juga merasa senang sekali karena Bu Rika sudah bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah murid Ibu. Jangan lupa nanti mengabari saya ya mengenai perkembangan murid Bu Rika selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya Bu Rika. Iya Ibu Ainun, sampai ketemu lagi ya Bu. Terima kasih sekali lagi atas bimbingannya Bu. Sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rika. Selamat siang Ibu Ainun. Selamat siang Ibu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik Bu Rika. Syukur, alhamdulillah. Senang saya dengarnya, Bu. Oh iya, tadi katanya ada yang ingin Ibu obrolkan nih dengan saya. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Iya nih Bu Rika, saya butuh teman nih untuk bercerita. Oh, jadi Ibu ingin cerita. Baiklah, kita ngobrol ya Bu, lebih kurang 10 atau sampai 15 menit. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Ainun bicarakan? Baik Bu, jadi begini, saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan bersama Bu Rika mengenai pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya, yaitu kelas 8 ya Bu. Dan saya itu merasa murid-murid saya itu masih kesulitan Bu mengembangkan kosakata bahasa Inggris. Nah, hal ini membuat mereka itu menjadi kurang percaya diri saat berbicara ataupun menulis dalam bahasa Inggris. Begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Bu Ainun saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kosakata bahasa Inggris pada murid Ibu di kelas 8 ya. Bukannya begitu Bu Ainun? Iya, benar sekali Bu Rika. Baik Bu Ainun, kira-kira dalam diskusi ini apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, baik Bu Rika, tentu saja ya Bu, harapan saya ini dengan berdiskusi bersama Bu Rika nantinya saya bisa menemukan cara yang efektif untuk membantu murid menambah kosakata bahasa Inggris mereka. Nah, dengan demikian yang saya harapkan juga mereka juga nantinya bisa lebih percaya diri pada saat mereka menulis dalam bahasa Inggris ya, terutama juga mereka ini lebih percaya diri pada saat berkomunikasi. Oh, jadi begitu. Jadi kalau menurut Bu Ainun nih, kira-kira apa nih yang menyebabkan murid-murid kelas 8 itu sulit menguasai kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut? Ini menurut pengamatan saya ya Bu, jadi penyebab murid tersebut itu sulit mengembangkan kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris itu dikarenakan kosakata mereka yang mereka pelajari selama ini itu kurang relevan Bu dengan kehidupan sehari-hari. Mereka itu merasa sulit mengingat karena tidak terbiasa menggunakannya. Kemudian mereka ini juga merasa takut salah gitu ketika mereka mencoba berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Oh, jadi begitu. Kira-kira selama ini apa yang Ibu Ainun sudah lakukan? Media apa yang sudah Ibu gunakan di dalam melakukan pembelajaran tersebut, Bu? Nah, di sini saya itu sudah menerapkan beberapa cara untuk mengembangkan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Seperti salah satunya, saya itu pernah mengarahkan murid-murid untuk membuat kamus bergambar. Akan tetapi, cara ini belum mampu, Bu, membuat murid-murid itu mengembangkan kosakatanya dengan baik. Kosakata yang mereka miliki pun masih terbatas. Oh, jadi begitu. Jadi kalau menurut Ibu Ainun, murid yang memiliki kosakata yang baik itu yang seperti apa, Bu?
Ya, menurut saya ya Bu, murid yang memiliki kosakata yang baik itu adalah, mereka yang bisa memahami arti kata dalam konteks, lalu mereka yang bisa, menggunakan kosakata tersebut saat berbicara maupun menulis, serta mereka bisa mengingatnya dalam waktu yang lama. Oke, jadi kalau idealnya nih Bu, murid bisa menggunakan kosakata dalam konteks yang benar, baik dalam berbicara maupun menulis begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Rika. Nah, kalau begitu, kalau kita asumsikan nih level 10 itu adalah murid yang mahir menggunakan kosakata dalam konteks dengan baik, menurut Bu Ainun nih, murid-murid saat ini berada di level berapa Bu? Kalau saya amati ya Bu, sebagian besar murid-murid saya ini, masih berada di level 4 atau 5 Bu. Karena mereka ini, bisa mengingatkan beberapa kosakata, tetapi, mereka ini sering lupa jika ingin menggunakannya. Nah, apakah menurut Bu Ainun ada kemungkinan murid bisa mencapai level 10? Saya yakin bisa Bu Rika, asalkan saya bisa menemukan, media atau, metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Nah, kalau menurut Bu Ainun, apa yang bisa kira-kira dilakukan untuk membantu murid-murid tersebut untuk mencapai level 10 dalam menguasai kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris? Saya ada beberapa ide sih Bu Rika. Hmm, Apa tuh Bu idenya? Kalau saya boleh tahu. Ya, jadi, saya ini, berpikir untuk menggunakan permainan kosakata, Bu, seperti word wall, atau bingo vocabulary. Nah, selain ini, saya juga rencananya ingin mencoba menggunakan lagu atau video, berbahasa Inggris yang sesuai dengan kosakata yang sedang mereka pelajari. Nah, dengan cara ini, mudah-mudahan nantinya murid-murid saya itu bisa lebih tertarik, dan kosakata mereka akan lebih mudah diingat. Nah, jadi tadi ide Ibu yaitu dengan menggunakan permainan kosakata seperti seperti word atau bingo vocabulary. Selain itu juga Ibu akan mencoba menggunakan lagu atau video yang berbahasa Inggris. Nah, ide itu sangat bagus ya Bu Ainun ya. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini menurut Ibu Ainun? Ya, kalau menurut saya ya Bu, ukuran keberhasilannya itu adalah, ketika murid-murid saya itu nantinya mampu mengingat dan menggunakan, 10 sampai 15 kosakata baru dalam kalimat mereka, baik saat mereka berbicara ataupun saat mereka menulis, dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik. Nah, jadi kalau menurut Bu Ainun nih, adakah kendala yang mungkin akan muncul dalam menerapkan rencana ini? Untuk kendala ya Bu, mungkin, kendalanya itu adalah, mengenai waktu ya kali ya Bu, karena, perlu lebih banyak waktu untuk memperkenalkan kosakata baru dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Oh iya ya. Jadi kalau menurut Bu Ainun itu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyiapkan media pembelajaran tersebut? Saya rasa butuh sekitar 2 sampai 3 hari lah Bu, untuk menyiapkan media seperti kartu kata, lalu saya harus menyiapkan lagu atau video yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira di dalam menerapkan media pembelajaran nanti, adakah seseorang yang akan membantu Bu Ainun dalam mempersiapkan rencana tersebut? Nantinya, saya akan berencana, untuk berdiskusi dengan Bu Festi, di mana, Bu Festi ini adalah, merupakan, rekan sejawat saya, yang sama-sama mengajar di kelas paralel, yaitu di kelas 8. Dan nantinya, saya dan Bu Festi itu, kami bisa bekerja sama dan berkolaborasi Bu, mempersiapkan media pembelajaran ini.
Oh, bagus sekali ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman sejawat itu salah satu upaya kita untuk mencapai atau mencari ide-ide yang baru untuk mengembangkan keterampilan kita dalam memberikan kualitas pembelajaran kepada murid kita. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu lagi nih, kira-kira kapan nih Ibu akan berencana menerapkan media tersebut di kelas? Saya akan mencoba menerapkannya mungkin pada hari Senin, Bu Rika. Oh, bagus sekali itu Ibu. Itu langkah yang tepat ya Ibu ya. Jadi, apa yang Ibu Ainun dapatkan nih dari diskusi yang telah kita lakukan tadi? Nah, jadi dari kita melakukan diskusi pada hari ini ya Bu ya, saya itu jadi lebih yakin dan semangat Bu untuk mencoba media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar nantinya murid lebih mudah mengingat kosakata baru. Nah, kolaborasi dengan Bu Festi juga akan membuat pembelajaran lebih efektif. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya saat ini sekarang, Bu? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega dan merasa sangat terbantu Bu. Wah, keren sekali ya Bu Ainun ya. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Nah, jangan lupa nanti ceritakan ya Bu perkembangan murid-murid Ibu nantinya kepada saya. Pasti Bu Rika. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Sama-sama Ibu Ainun, semoga berhasil ya Ibu ya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rika. Masalahmu, masalahku, senyummu, kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati.